Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang ditugaskan kepada kelompok kami, yakni materi mengenai Microsoft PowerPoint. Jadi, apa sih PowerPoint itu? Yang saya ketahui selama ini, Microsoft PowerPoint itu adalah sebuah program aplikasi yang digunakan untuk membantu seseorang mempresentasikan suatu materi. Seperti itu. Jadi, tampilan pada Microsoft PowerPoint bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Kemudian, ada beberapa menu yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint, diantaranya menu File atau Backstage, di mana menu ini menampilkan sebuah pilihan untuk menyimpan, membuat, mencetak, dan berbagi dokumen. Kemudian, pada menu File atau Backstage ada beberapa panel. Yang pertama, panel Return to PowerPoint, yang dimana kita gunakan untuk menutup tampilan Backstage dan kembali ke PowerPoint. Yang kedua, panel Info, yakni panel yang berisi informasi tentang dokumen saat ini. Yang ketiga, panel New, yakni panel yang dapat digunakan untuk membuat dokumen kosong yang baru atau dapat memilih dari pilihan template yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Yang keempat, panel Open, yakni panel yang digunakan untuk membuka dokumen yang disimpan pada komputer. Yang kelima, panel Save dan Save As adalah panel yang digunakan untuk menyimpan dokumen ke komputer atau OneDrive. Selanjutnya, yakni panel Print, di mana panel ini dapat kita gunakan untuk mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak buku kerja, serta dapat melihat preview dari dokumen kita. Selanjutnya, panel Share, yakni panel yang dapat kita gunakan untuk mengundang seseorang melihat dan berkolaborasi pada dokumen kita. Kemudian, panel yang ke-8 adalah panel Export, yakni panel yang dapat kita gunakan untuk mengekspor dokumen menjadi file atau format lain seperti PDF dan XPS. Kemudian, panel ke-9 yakni Close. Di sini, panel ini digunakan untuk menutup buku kerja yang saat ini terbuka atau dokumen kita yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya, panel Account, yakni panel yang dapat mengakses informasi akun Microsoft serta mengubah tema dan latar belakang juga keluar dari akun yang kita gunakan saat ini. Kemudian yang terakhir adalah panel Option, yakni panel yang dapat kita gunakan untuk mengontrol pengaturan ejaan, pemeriksaan tata bahasa, dan pengaturan auto recover serta prevensi bahasa. Selanjutnya adalah menu Home. Setelah menu File, yakni menu Home atau kita sebut tab Primer atau tab yang sering kita gunakan. Apa saja yang ada pada menu Home? Yakni menu Clipboard, Slide, Font, Paragraph, Drawing, dan Editing. Jadi, itulah yang ada pada menu Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Munir dari Prodi PBSI. Saya di sini akan menjelaskan penjelasan selanjutnya dari teman saya. Menu insert itu ada beberapa bagian. Bagian pertama itu ada namanya slides. Yang kedua image, yang ketiga line, yang keempat text, yang kelima media, yang keenam text, yang ketujuh illustration, yang kedelapan comment, yang kesembilan simbol, yang ke-10 media. Dan selanjutnya ada namanya menu desain. Menu desain itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama text, yang kedua varian, yang keempat customize. Selanjutnya ada menu transition. Menu transition ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama preview, yang kedua transition to the slide. Yang ketiga ini. Selanjutnya ada menu animation. Menu animation itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah preview, yang kedua animation, yang ketiga theme, yang ketiga ini. Selanjutnya menu slideshow. Ya, ini sama dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama start slideshow, yang kedua setup, yang ketiga monitor. Selanjutnya ada menu review. Menu review ini dibagi menjadi 6 grup. Grup yang pertama itu ada namanya profile, yang kedua insight, yang keempat keempat comment, yang kelima compile, yang keenam link.
Selanjutnya ada menu view. Menu view ini dibagi menjadi beberapa bagian, lebih tepatnya 7 bagian. Bagian yang pertama itu namanya presentation view, master view. Yang ketiga show atau split. Yang keempat zoom. Yang kelima color atau grayscale. Yang keenam window. Yang ketujuh macros. Perkenalkan, nama saya Ella Puspita Bahri. Di sini saya akan melanjutkan materi membuat dokumen baru. Ketika kita membuka PowerPoint, maka akan ditampilkan tampilan awal yang menawarkan kepada kita akan membuat file baru atau membuka file yang telah kita buat. Ketika kita akan membuat file baru, PowerPoint 2016 menawarkan template-template yang bisa kita gunakan di PowerPoint, menyediakan file search untuk melakukan pencarian template dan tema secara online. Untuk mempermudah pencarian, telah disediakan kelompok template. Apabila kita tidak menggunakan template, maka pilih blank present. Selanjutnya, menyimpan file presentasi. Setelah kita membuat file, kita harus menyimpannya supaya tidak hilang. Untuk menyimpannya, tekan tombol Ctrl+S. Selanjutnya, langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan lokasi tempat penyimpanan file. 2. Tuliskan nama file pada kotak isian file tersebut. 3. Klik Save untuk melakukan penyimpanan. Ketika kita menyimpan file tersebut, kita dapat menyimpan file tersebut dengan berbagai macam format. Selanjutnya, mendesain slide atau slide layout. Saat pertama kali kita membuka PowerPoint, kita selalu disediakan slide blank yang menyediakan konten, judul, atau subjudul. Karena setiap kali kita berpresentasi, kita selalu menyampaikan judulnya terlebih dahulu. Di sini bisa ditampilkan beberapa bentuk tampilan antara lain teks, tabel, diagram, dan berbagai macam lainnya. Jika komposisi tampilan slide tidak sesuai, Anda bisa mengubahnya sesuai keinginan Anda. Untuk menyisipkan konten dalam slide bisa dilakukan melalui insert. Selanjutnya, slide design themes. Apabila kita menggunakan tema yang disediakan, tapi kita tidak berkenan, kita bisa mengubahnya sendiri. Dengan keinginan, misalnya kita mau mengganti warna, mengganti font, atau mengganti gaya latar belakangnya. Apabila kita mempunyai desain sendiri, kita bisa membuat dari pengolah grafik yang akan disimpan dalam format JPG. Dapat kita sisipkan melalui menu format background atau file. Pada format background ada 3 menu, yaitu selanjutnya yaitu tentang menu animation, yang mana menu animation di sini ada 3. 1. Preview, digunakan untuk pertunjukan slide. Yang kedua, animation, digunakan untuk memberi efek pada setiap objek dalam satu slide. Yang ketiga, timing, digunakan untuk mengatur waktu permulaan menjalankan animasi objek dan mengatur pengaturan tampilan objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Novia Setiawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya yang selanjutnya. Yang selanjutnya yakni menampilkan slide. Menampilkan seluruh slide, yakni jika ingin menampilkan secara urut seluruh slide yang telah dibuat sesuai dengan urutan rancangan tanpa ada yang terlewatkan, maka kalian pilih klik menu, lalu pilih slideshow, lalu start slideshow, lalu pilih from beginning, atau dapat kita menekan tombol F5 pada keyboard. Selanjutnya, menampilkan berulang-ulang. Sama seperti langkah sebelumnya, yaitu klik menu slideshow, lalu pilih setup slideshow, lalu kemudian pilih show option, lalu centang loop continuously until X, lalu klik OK. Untuk menampilkannya, klik menu bar, lalu pilih slideshow, lalu view show, lalu presentasi akan ditampilkan secara terus-menerus dan akan berhenti ketika tombol X pada keyboard ditekan. Materi yang terakhir yakni mencetak file presentasi di Microsoft PowerPoint. Baik, yang selanjutnya, pada settings, pilih full page size. Akan tampil pilihan print layout yang dapat dipilih, yaitu full page size, handouts, note page, dan outline. Pilih handouts, misalnya 2 slide per page. Untuk mencetak 2 slide pada satu lembaran, pilih sesuai kebutuhan Anda. Setelah semuanya disetting sesuai kebutuhan kita, untuk mencetak file presentasi kita, klik print atau menggunakan shortcut Ctrl+P pada keyboard. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.